Am I not? Bring to me! It has begun! Not the face of this world! I, Invincible! We kill Noah! No! Where's Ham? Go time. Cerita bermula dari kisah dua manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan, yaitu Adam dan Hawa. Keduanya pernah memakan buah terlarang, sehingga terjatuh ke dalam dosa dan akhirnya terusir dari surga. Setelah tinggal di dunia, mereka memiliki 3 orang putra yang diberi nama Kain, Habel, dan Set. Seiring berjalannya waktu, ketika ketiga anak itu tumbuh dewasa, Kain justru melakukan perbuatan yang tidak dapat dimaafkan. Ia membunuh saudaranya sendiri, yaitu Habel. Karena perbuatannya, Kain pergi ke arah timur dengan bantuan sekelompok malaikat yang juga telah terusir dari surga. Di tempat baru itu, Kain membangun sebuah peradaban maju bersama para malaikat tersebut, dan dari sanalah kejahatan dari garis keturunannya mulai menyebar luas ke berbagai penjuru dunia. Sementara itu, hanya keturunan Seth yang tetap menjaga dan mempertahankan amanah dari Sang Pencipta. Waktu terus berjalan, dan setelah beberapa abad, salah satu keturunan Seth tumbuh dewasa dan memiliki seorang anak bernama Nuh. Sejak muda, Nuh sudah diberikan amanah untuk menjaga pesan serta nilai yang diturunkan oleh nenek moyangnya. Suatu hari, ketika ayah Nuh hendak memberikan sebuah warisan berupa sisik ular batu dari surga, pasukan dari keturunan Kain tiba-tiba datang untuk mencari batu malaikat yang mereka yakini tertimbun di tanah. We mine here. This is the Creator's land. My city withers, and my Damned if I don't do everything it takes. descendants of Cain now. Damned if I don't take what I... Now dig! Melihat kejadian itu dari tempat persembunyiannya, Nuh berlari menyelamatkan diri dan mencari perlindungan. Waktu kembali berlalu, hingga akhirnya Nuh memiliki 3 anak laki-laki. Nuh pergi mencari rempah-rempah bersama kedua anaknya, Sam dan Ham. Dalam perjalanan itu, ia selalu mengingatkan mereka agar menjaga serta menghormati seluruh ciptaan Tuhan. And they're attached to the ground. They bloom. The wind, you understand? Setelah mendapatkan rempah-rempah yang dibutuhkan, mereka kembali ke rumah, di mana istri Nuh, Nameh, dan Yafet sudah menunggu. Pada malam harinya, ketika Nuh tertidur, ia mendapatkan mimpi yang sangat jelas. Dalam mimpi itu, ia melihat sebuah pegunungan dan menyaksikan seluruh umat manusia musnah, tenggelam oleh air yang sangat besar. Setelah terbangun, Nuh merasa bahwa mimpi tersebut adalah sebuah pertanda. Ia memutuskan untuk membawa keluarganya menuju bukit yang muncul dalam mimpinya. Nuh juga meyakini bahwa pegunungan tersebut adalah tempat tinggal kakeknya, seperti yang pernah diceritakan oleh ayahnya di masa lalu. Dengan keyakinan itu, Nuh dan keluarganya pun memulai perjalanan menuju bukit tersebut. Dalam perjalanan menuju bukit itu, Nuh dan keluarganya menemukan sebuah perkemahan. Tempat tersebut tampak hancur,
dan semua orang yang berada di sana telah tewas. Saat mereka memeriksa area itu, mereka melihat seorang anak perempuan yang masih hidup. Nameh segera mencoba menolongnya dan memberikan perawatan seadanya. Anak itu kemudian menyebut namanya Ila. Mercy? The name? Hila. He's gonna hold your hand. Namun tidak lama setelah itu, sekelompok orang dari kejauhan melihat keberadaan mereka. Menyadari situasi yang berbahaya, Nuh segera membawa keluarganya pergi meninggalkan tempat tersebut. Mereka berlari menuju sebuah lembah yang dikenal sebagai Lembah Kematian sambil membawa Ila agar tetap selamat. Sesampainya di sana, Nuh menyuruh keluarganya untuk menjauh, sementara ia mencoba menghadapi kelompok orang yang mengejar mereka. Ketika Nuh bersiap melindungi keluarganya, sosok malaikat penjaga yang terbuat dari batu tiba-tiba terbangun. Tanpa peringatan, malaikat itu memukul Nuh hingga pingsan, lalu memasukkan Nuh dan keluarganya ke dalam sebuah jurang. Di dalam jurang itu, Nuh berusaha meyakinkan para malaikat bahwa ia adalah keturunan Adam dan sedang membawa amanah dari Tuhan untuk menemui kakeknya. Namun para malaikat tidak mempercayainya. Mereka mengatakan bahwa manusia dari keturunan Adam yang pernah mereka bantu justru sering berbuat kejahatan dan mengkhianati amanat Tuhan. We go to see Methuselah. You should have killed them. It is he who sends us. The old one. Here to rot. The Watchers. Pada malam harinya, salah satu dari para malaikat kembali dan memutuskan untuk menolong mereka. Malaikat itu merasakan sesuatu yang berbeda dalam diri Nuh, dan ia percaya bahwa Nuh adalah utusan yang diutus oleh Sang Pencipta. Ia kemudian mengantar Nuh dan keluarganya melanjutkan perjalanan menuju bukit yang mereka tuju. Saat berjalan, malaikat tersebut bercerita bahwa wujud mereka sebenarnya bukan batu, melainkan cahaya. Mereka berasal dari langit dan diberi tugas untuk mengawasi Adam dan Hawa. Pada awalnya, para malaikat dilarang oleh Sang Pencipta untuk mencampuri urusan manusia. Namun karena merasa iba melihat Adam dan Hawa kesulitan hidup di bumi, mereka akhirnya turun tangan untuk membantu. Tindakan itu dianggap sebagai pelanggaran, sehingga mereka dihempaskan ke bumi dan cahaya mereka terkurung dalam bebatuan. Para malaikat yang jatuh itu kemudian menjelaskan bahwa sejak mereka membantu Adam dan Hawa, keturunan manusia justru semakin banyak yang berperilaku buruk. Bahkan beberapa malaikat pernah diserang, dibunuh, dan dibuang oleh manusia. Namun pada suatu masa, mereka diselamatkan oleh satu-satunya keturunan Adam yang masih memegang amanah Tuhan, yaitu kakek dari Nuh yang bernama Metuselah. Setelah ditolong, para malaikat itu menempatkan Metuselah di sebuah bukit yang aman dan menjaganya hingga saat ini. Kita kembali ke perjalanan Nuh. Para malaikat akhirnya mengantar Nuh dan keluarganya ke bukit tempat tinggal Metuselah. You look after your father. We are in good hands. Grandfather? Ia kemudian mengajak putra pertamanya, Sam, untuk ikut menemuinya. Bagi Nuh, pertemuan itu adalah pertama kalinya ia bertatap muka dengan kakeknya. Ia memperkenalkan Sam kepada Metuselah, dan setelah itu Metuselah menidurkan Sam agar anak itu tidak mendengar pembicaraan mereka. Compete with fresh ripe berries in many. It's a long way up here. We need to discuss. Metuselah menjelaskan bahwa apabila manusia tidak berubah, maka seluruh umat manusia akan dilenyapkan dari bumi. Setelah menyampaikan hal itu, Metuselah memberikan Nuh minuman penenang agar ia dapat tertidur dan melihat dengan lebih jelas apa yang sedang diwahyukan kepadanya. Water. I saw death. I know it. The medicine always takes. Dalam tidurnya, Nuh kembali bermimpi tentang kemusnahan manusia, tetapi kali ini ia melihat sebuah kapal besar dan hewan-hewan yang berenang menuju kapal tersebut untuk menyelamatkan diri. Ketika terbangun, Nuh merasa telah mendapatkan jawaban dari mimpi-mimpi itu. Ia pun kembali menemui kakeknya dan menyampaikan keyakinannya bahwa dunia akan ditenggelamkan.
Dalam peristiwa itu, hanya keluarganya dan hewan-hewan yang akan selamat. Mendengar hal tersebut, Methuselah kemudian memberikan kepada Nuh sebuah benih dari surga, warisan yang diturunkan oleh ayahnya di masa lalu. Chose you for a reason. Setelah mendapatkan benih itu, Nuh kembali menemui keluarganya. Ia menjelaskan bahwa segala bentuk kejahatan akan segera berakhir dan dalam waktu dekat akan terjadi sebuah peristiwa besar yang menenggelamkan seluruh daratan di bumi. Nuh meminta anak-anaknya untuk membantunya membangun sebuah bahtera berukuran sangat besar sebagai persiapan menghadapi peristiwa besar yang akan datang. Ia kemudian menanam benih yang diberikan oleh kakeknya dan menunggu hasilnya. Keesokan harinya, para malaikat datang menghampiri Nuh. Pada saat itu, Nuh menjelaskan bahwa tidak semua keturunan Adam bersifat jahat. We tried to help you. We can save what is left. Tetapi tiba-tiba, benih yang ditanam itu mengeluarkan air dalam jumlah besar. Aliran air tersebut segera menyebar dan menumbuhkan ribuan pepohonan hingga membentuk sebuah hutan yang luas. Melihat kejadian itu, para malaikat menyadari bahwa pertanda tersebut adalah kehendak Tuhan, sehingga mereka memutuskan untuk membantu Nuh membangun bahtera. Pada masa itu, anak-anak Nuh juga telah beranjak dewasa dan Sem, putra pertamanya, menjalin hubungan dengan Ila yang kelak ingin ia jadikan istrinya. Suatu hari, Sem melihat ribuan burung terbang menuju bahtera. Burung-burung itu langsung memasuki bahtera seolah mengikuti panggilan alam. Selang beberapa waktu, hewan dari berbagai penjuru bumi juga datang satu persatu dan berkumpul untuk memasuki bahtera tersebut. These innocent creatures are now in our care. Snakes are coming too? Namun, tidak lama kemudian, keturunan Cain mendatangi bahtera. Nuh segera menghadang mereka dan menyampaikan bahwa dirinya adalah keturunan ke-8 dari Seth, serta memperingatkan bahwa kaum keturunan Cain akan binasa karena kejahatan yang telah mereka lakukan. Para malaikat juga turut berdiri di hadapan pasukan Cain, sehingga mereka memilih mundur sambil mengancam bahwa mereka akan kembali dengan kekuatan yang lebih besar. From him since he marked Cain. Do everything it takes to do just that. You have met. Was descended from Seth. You stand alone and defy me. His minions. Perhaps you're right. They were yours. The cities are dead. Don't listen to him. With legions! Move. Setelah mundur, pasukan Cain mulai berlatih dan merekrut lebih banyak orang untuk dijadikan tentara. Sementara itu, suasana kembali bergeser ke Ila yang sedang berbicara dengan Nuh. Ila mengaku bahwa dirinya mandul dan tidak bisa memiliki keturunan. Nuh sangat sedih mendengar hal tersebut karena ia merasa bahwa satu-satunya harapan bagi kelangsungan manusia hanya berada pada garis keturunannya. Meski begitu, ia tetap menenangkan Ila dan mengatakan bahwa semua ini berada di bawah kehendak Tuhan. Whatever he's done or said, Shem is very... Can't give any of that to him. Creator wanted Baron Girl on his ark. Didn't want to see anybody else. Just don't forget how precious a gift you are. Ham and Japheth.
Melihat keadaan Ila yang tidak dapat memiliki keturunan, istri Nuh merasa tidak tega. Ia kemudian naik ke pegunungan untuk menemui Metuselah dan memohon agar Ila diberi anugerah. We're no different. And then we'll die. Seed I gave him. Shem promised me berries. Metuselah bersedia membantu, tetapi ia mengingatkan bahwa keputusan itu dapat membawa konsekuensi pahit di masa mendatang. So we ourselves must be All they desire is love. Am I supposed to know what is right? So then you will not help. It would just come back to Noah again. I want them to be happy. Keesokan harinya, Ila bertemu dengan Metuselah di dalam hutan ketika ia sedang mencari sesuatu. Ila mencoba membantunya, namun tiba-tiba ia merasakan sakit pada bagian perutnya. My own family. Go now. Pada saat yang sama, langit mulai menggelap dan hujan turun dengan intensitas yang semakin meningkat. Nuh yang mengetahui bahwa banjir besar akan segera terjadi, langsung pergi mencari anak-anaknya di tengah hutan. Sementara itu, pasukan Kain mulai bergerak menuju Bahtera untuk menyerang dan merebut kapal tersebut. I give life. You am I not? Bring Silver! It has begun! Not the face of this world! I'm invincible! We kill Noah! No! Where's Ham? Beruntung, Nuh berhasil menemukan seluruh keluarganya dan membawa mereka masuk ke dalam Bahtera tepat waktu. Di luar kapal, para malaikat penjaga yang sudah bersiap sejak awal mulai menghadang pasukan Kain. Mereka berusaha menahan serangan besar itu, tetapi jumlah musuh sangat banyak hingga satu persatu malaikat mulai tumbang dan kembali diangkat ke langit. Pada saat yang sama, air menyembur dari dalam tanah dengan kekuatan besar dan menciptakan banjir dahsyat. Go inside. Nuh berkumpul bersama keluarganya di dalam Bahtera. Ia menjelaskan alasan mengapa ia melakukan semua yang telah mereka alami. Nuh menceritakan bahwa seluruh keturunan Seth tidak pernah berhasil membuat keturunan Kain kembali ke jalan yang benar. Ia sendiri adalah generasi ke-8 dari Seth dan menerima amanah untuk menyelamatkan seluruh hewan serta mengamankan keluarganya dari bencana besar ini. Namun, Nuh juga menyampaikan kenyataan pahit bahwa pada akhirnya seluruh manusia akan binasa, termasuk dirinya dan keluarganya. Meskipun mereka selamat dari banjir ini, suatu hari mereka tetap akan meninggal dan tidak akan ada generasi baru yang meneruskan umat manusia. And light was began to take on substance, fragile home. And there was evening, and in their midst, a thick blanket of green stretching. Vast multitudes are streaming with birds. Everything that crawls and every beast boiled. Your plants and fish, the jewel in the Creator's palm. Setelah beberapa bulan berada di dalam Bahtera, Ila mulai merasakan perubahan pada dirinya. Tidak lama kemudian, ia menyadari bahwa dirinya sedang hamil, dan hal itu membuat Sam, suaminya, sangat bahagia. Mereka berdua lalu menemui Nuh untuk menyampaikan kabar tersebut dengan penuh harapan bahwa berita ini akan membawa kebahagiaan. Namun, reaksi Nuh justru sebaliknya.
Ia langsung marah ketika mendengar kabar itu, karena selama ini ia mengetahui bahwa Ila sebenarnya tidak bisa memiliki keturunan. Pada saat itu, istri Nuh mengakui bahwa ia pernah memohon kepada kakeknya agar Ila diberi kesempatan untuk memiliki seorang anak. Pengakuan itu membuat Nuh semakin terpukul, karena menurut keyakinannya, tindakan tersebut tidak seharusnya dilakukan dan bertentangan dengan ajaran yang ia pegang. Nuh menjelaskan bahwa Sang Pencipta telah menempatkan keluarganya sebagai kelompok manusia terakhir setelah bencana besar dan tidak akan ada keturunan baru. I will not fail you. Shall be done. Dalam tekanan itu, Nuh membuat sebuah keputusan keras. Ia berjanji bahwa jika bayi yang akan lahir adalah seorang perempuan, ia akan mengakhiri hidup bayi itu demi menjaga ketetapan Sang Pencipta. Keputusan tersebut tentu membuat keluarganya kecewa, terutama Sam yang tidak mampu menerima rencana ayahnya. She must die. That is my child! Future better go. Pada suatu hari, Ila mulai merasakan bahwa proses kelahiran sudah semakin dekat. Sam pun bersiap menjaga istri dan calon anaknya, meski itu berarti ia harus melawan ayahnya sendiri jika diperlukan. Please wait. No. Punish me! I have to do. Is this just? You will lose me. I will never forgive. So that's why I chose you. It's your son. Tidak lama kemudian, Ila melahirkan 2 bayi perempuan kembar. Menyadari bahaya yang mengancam, Sam bergegas mencari Nuh dengan niat untuk mencegah ayahnya sebelum sesuatu terjadi pada kedua bayi itu. Namun sebelum Sam bisa melakukan apapun, Bahtera tiba-tiba menabrak sebuah pegunungan besar. Guncangan itu membuat keadaan menjadi kacau. Di tengah situasi tersebut, Sam akhirnya terlibat pertarungan dengan Nuh, namun ia kalah dan tidak mampu menghentikan ayahnya. Setelah itu, Nuh segera mencari Ila dengan tujuan mengambil tindakan terhadap bayi-bayinya sesuai keputusan yang sudah ia tetapkan. Setelah mencari ke seluruh bagian Bahtera, Nuh akhirnya menemukan Ila di bagian atas kapal. My children! And die crying! Your father waits his child to wrap you in sky gray. Namun ketika ia melihat wajah kedua cucunya yang tampak polos, tatapan mereka membuat Nuh tersentuh hingga ia mengurungkan semua rencana tersebut. Pada akhirnya, ia memutuskan untuk membiarkan kedua bayi itu hidup. I cannot do this. Beberapa hari kemudian, air mulai surut dan bahtera mereka berhenti di sebuah dataran tinggi. Meski demikian, Nuh merasa dirinya tidak berhasil menjalankan amanah besar yang diberikan kepadanya. Perasaan itu membuatnya semakin pendiam dan menjauh dari keluarganya, karena ia menganggap keputusan untuk membiarkan bayi perempuan itu lahir adalah bentuk kegagalannya. Di suatu sore, Ila mendatangi Nuh dan mencoba berbicara dengan tenang. Ia menjelaskan bahwa setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan, tetapi Tuhan selalu membuka jalan bagi siapapun yang ingin memperbaiki dirinya. Ucapan itu membuat Nuh mulai merenung lebih dalam mengenai apa yang telah terjadi. Setelah melalui berbagai pertimbangan, Nuh akhirnya memutuskan untuk mewariskan tugas besar itu kepada anak-anaknya. Ia menyadari bahwa meskipun ia merasa gagal saat ini, di masa mendatang anak dan cucunya akan menjadi generasi baru yang akan menyaksikan sekaligus melanjutkan kehidupan bagi banyak orang. Keputusan itu membawa harapan baru bagi keluarganya. Pada akhirnya, peradaban manusia kembali dimulai melalui keturunan Nuh,
membuka babak baru setelah bencana besar yang telah mereka lalui bersama. Dan film pun selesai. Semoga dapat diambil pelajarannya, dan sampai jumpa di alur cerita seru selanjutnya. And your responsibility, punish the earth.